kajian filsafat sejarah kritis adalah melakukan kritik secara mendalam bagi para sejarawan. Pertanyaan-pertanyaan filosofinya lebih mengarah pada bagaimana melakukan pembentukan profesional sejarawan yang bertugas sebagai ilmuwan yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Menjadi sejarawan yang baik harus memahami metodologi, memposisikan sumber-sumber sejarah secara tepat, serta bagaimana cara menuliskannya dengan baik. Menjadi sejarawan yang baik harus pula mengetahui dan mempelajari berbagai macam karya-karya sejarah, mengerti etika serta estetika dalam menuliskan sejarah. Semua sejarawan harus mengerti bagaimana karya sejarah bisa disuguhkan dan menunjukkan kelayakan sebagai temuan ilmu pengetahuan. Sehingga secara etik, seorang sejarawan memiliki daya nalar yang baik dalam merekonstruksi berbagai realitas masa lalu. Begitu pula ia harus mampu memiliki kemampuan dalam melakukan kritik terhadap berbagai karya-karya historiografi. Semua gagasan keilmuan tersebut merupakan bagian dari filsafat sejarah kritis yang harus dipelajari para calon sejarawan. Dalam hal ini, historiografi bukan hanya sebagai bahan kajian ilmu, tetapi juga merupakan cara-cara melakukan korektif, komparatif bagi para sejarawan maupun calon sejarawan terhadap karya-karya sejarah yang sudah ada. Memberikan dan menceritakan peristiwa sejarah sangatlah bergantung pada pengalaman sejarawan. Dengan seringnya melihat berbagai karya sejarah merupakan cara yang paling efektif untuk mencari pengalaman dari profesionalitas sejarawan lainnya. Pengalaman masa lalu yang direkam dalam dokumen-dokumen resmi adalah kunci utama bagi sejarawan untuk menuliskan karyanya. Dokumen-dokumen itulah yang diteliti sejarawan untuk menemukan berbagai fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta itulah yang kemudian akan direkonstruksi dan diinterpretasi serta dianalisis menjadi cerita sejarah. Dari interpretasi atas fakta-fakta tersebut, barulah muncul tulisan sejarah atau yang biasa kita sebut historiografi. Nah, bagaimana sebuah sejarah dihasilkan dalam bentuk karya sejarah? Dan bagaimana metodologi yang terkait dengan sejarah bisa digunakan? Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama mengulas tentang filsafat sejarah kritis meliputi eksplanasi, metodologi sejarah, dan historiografinya bersama saya Destia Lufitasari dan rekan saya Dwi Liza Aprilia. Berikut ini ulasannya. Yang pertama ada eksplanasi. Sejarawan tidak hanya bertugas menyusun fakta sejarah menjadi karya sejarah, namun yang terpenting dan membedakan dengan penulis sejarah dari non-akademisi sejarah adalah eksplanasi. Tahu nggak apa itu eksplanasi? Sesuai dengan artinya, eksplanasi adalah menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah menyangkut sifat dan ciri-ciri dari sejarah tersebut. Eksplanasi yang sederhana adalah narasi sejarah harus memenuhi rumus 5W dan 1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Peristiwa sejarah perlu dijelaskan wujud peristiwanya, siapa pelakunya, tempat dan waktu terjadinya, latar belakang, dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Ternyata eksplanasi sejarah memiliki 3 model yang sangat populer. Yang pertama ada kausalitas. Model ini berupaya menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah dengan merangkai berbagai fakta-fakta dalam sintetis hubungan sebab akibat. Hukum sebab akibat menunjukkan bahwa setiap fenomena merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Saat melakukan rekonstruksi sejarah, tidak semua fakta otomatis menjadi fakta sejarah. Sejumlah fakta-fakta masa lalu baru menjadi fakta sejarah jika sejarawan memilihnya karena dianggap mempunyai hubungan dan signifikansi dengan objek yang diteliti. Karena itu, dalam eksplanasi sejarah selalu menunjukkan hubungan kausal dari beberapa deskripsi sejarah yang menjelaskan dengan disertai hukum sebab akibat, serial atau terus-menerus dan menyambung atau saling terkait, dan uraiannya memanjang dalam waktu atau diakronik. Seorang sejarawan harus menelusuri setapak demi setapak
hubungan-hubungan antara yang lebih awal dan setelahnya, serta mampu menemukan perubahan-perubahan sejarah dan jiwa zaman. Nah, di sini saya akan mencontohkan misalnya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dalam hal ini dapat muncul beberapa sebab dari terjadinya peristiwa tersebut. Ada yang berpendapat bahwa kelompok Soekarno-Hatta lah yang menyebabkan peristiwa itu dapat terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu ada argumentasi lain yang mengatakan bahwa Soebarjo lah yang menyebabkan peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, sebab dialah yang membebaskan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok dengan mempertaruhkan jiwanya. Dalam hal lain, dapat juga orang mengemukakan peristiwa itu dapat terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 karena Maeda berbaik hati meminjamkan rumahnya untuk rapat merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Dalam hal ini, sejarawan tidak dapat menulis semua sebab yang merupakan daftar panjang dalam karyanya. Oleh karena itu, sejarawan harus memilihnya agar ditulis dan memberikan argumentasinya yang meyakinkan. Lalu model yang kedua ada Covering Law Model atau CLM. Model ini menerangkan bahwa setiap penjelasan dalam sejarah harus dapat diterangkan oleh hukum umum atau hipotesis universal. Dengan CLM, penjelasan sejarah diperoleh dengan menempatkan peristiwa-peristiwa di bawah hipotesis, teori, atau hukum umum. Kemudian disusun dalam bentuk rekonstruksi dengan fakta-fakta yang mendukungnya. Saya misalkan pada peristiwa perang Diponegoro, perang melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan menelan banyak korban dari pasukan Pangeran Diponegoro itu sendiri. Nah, mengapa demikian? Padahal pasukan perang Diponegoro ini lebih banyak daripada Belanda. Nah, jawabannya yang sangat umum ya karena pasukan Belanda lebih terlatih dan dibekali persenjataan yang lebih modern. Meriam mereka bahkan mampu melumpuhkan 10 bahkan lebih pasukan Diponegoro. Pistol mereka dengan cepat melesat. Sedangkan pasukan Diponegoro masih menggunakan senjata yang tradisional seperti panah, golok, dan lainnya. Dari sini sejarawan mencoba menganalisis sebab umum yang biasa terjadi dari peristiwa serupa, lalu kemudian didalami untuk mendapatkan fakta lainnya. Model yang terakhir ada hermeneutika. Model ini semacam antitesis terhadap model CLM atau kebalikan dari model CLM. Hermeneutika menerangkan bahwa perbuatan manusia hanya bisa diterangkan dengan kajian ideografik atau kekhususan daripada nomotetik atau keumuman. Model hermeneutika ini menyebut masa lalu sebagai teks yang perlu ditafsirkan sehingga sejarawan dalam menjelaskan masa lalu dengan menghayati atau empati, dengan menempatkan dirinya dalam alam pemikiran pelaku sejarah itu sendiri. Karena itu, seorang sejarawan yang menggunakan hermeneutika dalam eksplanasi akan berupaya memasuki diri pelaku dengan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat pelaku sejarah. Tentu dalam hal ini subjektivitas akan muncul karena seorang sejarawan dalam proses rekonstruksi menggunakan pengalaman hidupnya sendiri yang mengacu pada sumber-sumber sejarah, terutama untuk menggali peran dan motivasi para pelaku sejarah. Nah, di sini saya akan misalkan pada peristiwa Rengas Dengklok di mana Soekarno dan Hatta diculik dan didesak untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Soekarno dan Hatta itu menolak. Sejarawan mencoba menjadi seorang tokoh tersebut, baik Soekarno maupun Hatta, apa sebenarnya alasan mereka untuk menolak. Nah, ternyata setelah ditelusuri melalui menjadi seorang tokoh tersebut, ternyata alasannya ya karena kemerdekaan Indonesia ini tidak diperoleh dengan mudah. Banyak sekali tumpah darah yang terjadi sehingga kemerdekaan ini harus dirumuskan dengan matang untuk menjamin kehidupan masyarakat Indonesia ke depannya.
Sekian ulasan saya mengenai eksplanasi sejarah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Liza Aprilia. Dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian, yaitu salah satu bagian dari filsafat sejarah kritis adalah mengenai penelitian sejarah, khususnya pengetahuan dan cara kerja sejarawan. Sudah populer dari pembelajaran ilmu sejarah bahwa ada 4 tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu yang pertama ada heuristik, yang kedua ada kritik, yang ketiga ada interpretasi, dan yang keempat ada historiografi. Tapi ada pula yang menyusun tahapan penelitian sejarah itu terbagi hanya 3 saja, yaitu yang pertama ada heuristik, kritik, dan historiografi, tanpa menyertakan interpretasi, karena saat sejarawan menulis atau merekonstruksi sejarah, dalam prosesnya menggunakan pemikiran atau interpretasi, sehingga dalam historiografi sudah terkandung interpretasi. Lalu bagaimana tahapan penelitian sejarah yang dilakukan oleh sejarawan? Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada heuristik. Sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani, yaitu heurisken, yang bermakna mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah. Bisa juga disebut tahapan dalam pengumpulan sumber-sumber untuk bahan yang akan diteliti. Tahap awal berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik atau tema yang akan dibahas. Selanjutnya, melengkapi sumber dengan sumber lain yang bisa membantu atau memperkaya topik yang akan diteliti. Kemudian yang pertama itu ada sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung manfaat menceritakan tentang kenyataan atau kegiatan manusia di masa lalu dan memiliki manfaat untuk kepentingan penelitian. Yang kedua itu ada data sejarah. Data sejarah sendiri adalah yang berkaitan dengan informasi-informasi tentang yang berkaitan dengan topik atau penelitian sejarah yang akan dibahas. Buku-buku sejarah sendiri kadang menyajikan informasi terdahulu dan bisa dijadikan data-data. Lalu ketiga itu ada fakta sejarah. Fakta sejarah adalah data yang terseleksi yang berasal dari berbagai sumber sejarah. Dalam fakta terdapat unsur fakta mental dan sosial. Lalu kemudian yang kedua ada kritik. Nah, kritik ini merupakan langkah lanjutan dari heuristik. Setelah sumber dikumpulkan, maka perlu untuk diuji dengan kritik sehingga benar-benar layak dijadikan bahan rekonstruksi sejarah. Sumber berupa data-data sejarah yang telah mengalami kritik disebut dengan fakta sejarah. Untuk sampai pada fakta, diperlukan kritik intern dan ekstern. Kemudian setelah lolos, maka data menjadi fakta sejarah dan dilanjutkan dengan tahapan interpretasi. Pertama, ekstern. Kritik ekstern ialah dengan menguji data sejarah yang dikumpulkan, dilihat aspek luar untuk diketahui autentisitas sumber atau keaslian. Yang kedua itu intern. Kritik intern sendiri yaitu menguji data-data sejarah pada aspek dalam dari sumber-sumber yang lolos diuji dengan kritik ekstern. Nah, untuk kritik ekstern dilakukan dengan menguji sumber tersebut autentik atau tidak dan turunan atau palsu. Lalu, kemudian ada historiografi. Setelah menemukan interpretasi dari fakta sejarah, maka berlanjut dengan penulisan atau penyusunan karya. Sebagai tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah fakta-fakta dan temuan sejarah ditafsirkan, maka dilanjutkan dengan menyusun laporan sejarah yang disebut dengan tahapan historiografi. Ada beberapa bentuk penyusunan sejarah, yaitu deskriptif naratif atau penulisan sejarah yang menggambarkan kejadian sebagai proses dan lengkap dengan fakta sejarah. Dan deskriptif analitis, yaitu penulisan narasi yang menerangkan kausalitas atau mengungkap struktur-struktur sosial. Nah, sejarawan dalam tahapan historiografi dituntut untuk menyajikan atau narasi sejarah dengan sentuhan seni, yaitu history of art. Sebab karya sejarah merupakan bentuk nyata laporan atau hasil penelitian yang tentunya harus diketahui masyarakat untuk mendapatkan inspirasi atau hikmah. Penyajian sejarah yang kering atau yang tidak menggunakan imajinasi akan membuat karya sejarah tidak hidup dalam ceritanya, sehingga tidak menyentuh masyarakat pembaca.
Maka dalam bekerja atau menyajikan sejarah, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebelumnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sesudah itu. Tentunya, seorang sejarawan harus mampu membayangkan serta menghadirkan suasana masa lalu dan peristiwa sejarah dengan sebenar-benarnya yang terjadi di masa lalu. Fungsi imajinasi dalam sejarah berbeda dengan karya sastra yang kadang tidak sesuai dengan realitas karena dibangun dengan khayalan atau fiktif. Sekian materi dari saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang historiografi sebagai kajian kritis. Nah, sejarah sebagai kenyataan hanya terjadi satu kali, yaitu di masa lalu dan tidak berulang. Sejarah sebagai sebuah rekonstruksi tertulis dan lisan yang kita kenal saat ini adalah produk dari bahasa, wacana, dan pengalaman sesuai dengan konteksnya. Artinya, dalam hal realitas sejarah hanya ada di masa lalu. Rekonstruksi sejarah adalah produk subjektif dari sebuah proses pemahaman intelektual yang dilambangkan dalam simbol-simbol kebahasaan atau naratif dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian, sementara itu, pada saat yang sama, sastra berhasil menampilkan citra dirinya sejajar sebagai sejarah karena mampu menghadirkan situasi faktual dan masa lalu sebagai sebuah naratif melalui imajinasi kebahasaannya. Hal ini berarti karena kebenaran sejarah maupun sastra adalah kebenaran relatif. Demikian juga tidak ada kebenaran absolut yang dapat ditemukan, sehingga tidak selalu diperlukan teori penjelasan yang dapat diverifikasi melalui pengujian empirik. Kemudian, dalam perkembangan ilmu sejarah, pembahasan tentang persoalan fakta dan fiksi ini sebenarnya bukan suatu yang sederhana. Eric Hobsbawm yang sering dianggap berseberangan dengan para pendukung postmodernisme berpendapat bahwa ideologisasi dan mitologisasi sejarah yang menjadi dasar dari subjektivitas sejarah dibangun tidak didasarkan pada kebohongan atau fiksi, melainkan karena anakronisme. Walaupun sebagian besar sejarawan masih tetap berpendapat bahwa kesenjangan, hal ini terjadi karena interpretasi terhadap fakta sejarah. Dalam proses rekonstruksi, dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan struktural dan kultural yang melingkupinya pada waktu sebuah peristiwa terjadi. Menurut Hobsbawm, apa yang diteliti oleh sejarawan adalah real, sehingga ia menolak pendapat yang menyatakan bahwa realitas objektif itu tidak dapat ditemukan. Lanjutnya, ia mengatakan yaitu terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara fakta dan fiksi, serta antara pernyataan sejarah yang didasarkan bukti dan pernyataan literer yang tidak didasarkan bukti. Ketika masa lalu direkonstruksi hanya di dalam pikiran, bukan sebagai realitas. Sejarah sebagai representasi kenyataan masa lalu tidak hanya ditentukan dengan bahasa, karena naratif yang merupakan produk dari bahasa.
hanya akan ada jika terdapat realitas di masa lalu itu yang dalam hal tertentu kadang-kadang disebut sebagai pengalaman. Keberadaan sebagai peristiwa sebagai suatu bukti empiris akan menjadi penting untuk memungkinkan munculnya validitas naratif pada setiap rekonstruksi yang dilakukan terhadap masa lalu. Secara historis, keberadaan kesadaran dekonstruktif itu kemudian berkaitan dengan perkembangan historiografi postkolonial dan feminisme yang berusaha melakukan perubahan secara struktural dalam melihat keseluruhan proses sejarah sebagai sesuatu yang lebih nyata. Kemudian, kajian historiografi secara umum merupakan bagian dari kajian filsafat sejarah kritis. Karena secara faktual, kajian historiografi dilakukan secara kritis terhadap berbagai karya-karya sejarah. Bagaimana kita mengamati, membandingkan, mengkritisi isi, rekonstruksi, materi dan metodologinya, bahkan secara langsung akan menemukan nilai-nilai filosofi apa dari makna masing-masing karya sejarah tersebut. Nah, masing-masing karya sejarah selalu memiliki karakter, model, dan bentuknya sendiri-sendiri dalam tipologi perwujudannya. Ada dua tipologisasi yang telah dibagi ke dalam model-model, yaitu yang pertama, original history, dan yang kedua adalah thematical history. Nah, original history ini merupakan karya sejarah yang para penulisnya menyaksikan dan menghayati sendiri atas apa yang dilakukan, atau juga apa saja yang secara langsung berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya, lalu kemudian ia menuliskannya. Nah, karya sejarah seperti ini pada saat ditulis tampak lebih bersifat catatan pribadi mengenai sesuatu yang dialami atau dilihatnya. Tetapi karena faktor waktu dan ia banyak memberikan informasi mengenai masa lalu dari pengalamannya, maka karya-karya model ini untuk sekarang disebut sebagai karya sejarah orisinil. Karena ia sangat dekat dengan fakta dan peristiwanya. Contohnya itu seperti Ibnu Battuta dengan karyanya Rihlah Ibnu Battuta, yaitu perjalanan sebagai pengembara dalam menyaksikan pola-pola kehidupan masyarakat di Afrika, Asia, dan Melayu pada abad 14 Masehi. Kemudian yang kedua itu ada thematical history, yaitu merupakan kajian sejarah yang lebih menitik beratkan pada tema-tema tertentu atau bagian kecil dari kehidupan umum sebuah masyarakat atau bangsa. Kalau dalam historiografi Islam, model seperti ini lebih dikenal dengan beberapa model kajian daulat atau sejarah dinasti. Kajian model ini menjadi tren tersendiri dan banyak diminati oleh para penstudi karena menyoroti suatu tema dengan berbagai aspek yang mengitarinya dalam suatu kesatuan yang menyeluruh. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video kami yang mengulas tentang filsafat sejarah kritis, eksplanasi, metodologi, dan historiografi sejarah. Saya Destia Lufitasari, mewakili kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.